Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Febriani dengan NBI 14123000029 dari Prodi Teknik Industri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan memaparkan hasil dari studi kasus mengenai perhitungan rasio produktivitas dan indeks produktivitas dengan pendekatan model pospak pada PT XYZ. Dosen pengampu saya yaitu Profesor Erni Puspanantasari Putri dengan mata kuliah yaitu analisis produktivitas. Untuk pembahasan di presentasi kali ini yaitu yang pertama ada data dari PT XYZ, merupakan data keuangan selama 1 tahun dengan 6 aspek pospak. Yang kedua yaitu produksi dan organisasi. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang penjualan dan produk. Yang keempat yaitu tentang tenaga kerja dan modal. Yang kelima yaitu rekapitulasi keseluruhan. Dan yang keenam yaitu rekomendasi dan kesimpulan. Berikut merupakan data keuangan PT XYZ. Oh, untuk yang pertama ada data produksi, yang mana ada pendapatan bersih dan HPP. Untuk data organisasi ada nilai tambah dan biaya umum. Untuk penjualan ada laba dan biaya penjualan. Kemudian untuk produk ada laba kotor dan biaya langsung. Untuk data tenaga kerja ada laba kotor dan gaji total. Yang terakhir yaitu ada modal. Ada pendapatan bersih dan modal awal. Hmm. Di sini ada yang pertama yaitu produksi. Di sini untuk rasio menggunakan rumus pendapatan bersih dibagi dengan HPP. Kemudian untuk indeks produktivitasnya yaitu rasio dibagi dengan rasio dasar dikali 100. Yang mana rasio dasar ini biasanya untuk bulan pertama. Jadi bulan pertama nanti jadi rasio dasarnya. Begitu. Dapat dilihat grafiknya. Yang atas adalah rasio produktivitas produksi. Yang bawah yaitu indeks produktivitas produksi. Dari grafik tersebut dan perhitungan yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa rasio tertinggi ada di bulan Juni, yaitu 1,65. Sedangkan rasio terendah ada di bulan Maret dan Agustus dengan nilai 101,13. Kemudian, untuk grafik kedua tentang indeks produktivitas, IP tertinggi yaitu di bulan Juni sebesar 139, sedangkan IP terendah ada di bulan Maret dan Agustus yaitu sebesar 95. Hmm. Kemudian ada aspek organisasi. Rumusnya yaitu nilai tambah dibagi dengan biaya umum. Dan untuk indeks produktivitas yaitu rasio dibagi rasio dasar dikali 100. Ini sama yang di grafik atas merupakan rasio produktivitas organisasi dan dapat dilihat nilai rasio tertinggi ada di bulan November sebesar 2,32. Sedangkan rasio terendahnya ada di bulan Agustus yaitu 1,28. Kemudian indeks produktivitasnya untuk organisasi dapat dilihat di grafik yang berwarna biru dengan IP tertinggi yaitu 107 di bulan November. Sedangkan IP yang terendah ada di Agustus yaitu sebesar 59. Kemudian aspek penjualan, rumus untuk rasio yaitu laba kotor dibagi dengan biaya penjualan. Untuk perhitungan indeks produktivitas, rumusnya sama dengan sebelumnya yaitu rasio dibagi rasio dasar dikali 100. Untuk rasio produktivitas dapat dilihat di grafik yang atas yang warna biru muda dengan nilai rasio tertinggi di bulan Juli yaitu sebesar 8,61, sedangkan rasio terendahnya yaitu 6,16. Kemudian yang di grafik bawah yang biru tua, IP tertinggi yaitu 136 di bulan Juli, kemudian IP terendahnya ada di Februari dan Agustus, yaitu senilai 98.
Kemudian untuk produk, rumus rasio yaitu laba kotor dibagi biaya langsung. Kemudian indeks produktivitasnya yaitu rasio dibagi rasio dasar dikali 100. Untuk grafik yang atas yang berwarna hijau, merupakan rasio produktivitas produk dengan rasio tertinggi yaitu di bulan November sebesar 0,50. Sedangkan rasio terendahnya ada di bulan Juni sebesar 0,23. Untuk grafik yang bawah yaitu tentang indeks produktivitas produk. IP tertinggi di bulan November sebesar 143, kemudian IP terendahnya ada di bulan Juni sebesar 67. Ini untuk aspek tenaga kerja. Ada grafik rasio dan grafik indeks produktivitas. Rumusnya untuk rasio yaitu laba kotor dibagi dengan gaji total, sedangkan IP sama seperti sebelumnya, yaitu rasio dibagi rasio dasar dikali 100. Untuk rasio tertinggi tenaga kerja ada di bulan November yaitu 66,83. Sedangkan rasio terendahnya ada di bulan Agustus sebesar 28,87. Dan untuk indeks produktivitasnya, ini IP tertinggi ada di bulan November sebesar 149, sedangkan IP terendah ada di bulan Agustus sebesar 65. Dan yang terakhir adalah aspek modal. Di sini ada rasio produktivitas yang di grafik atas, kemudian nih yang di bawah merupakan indeks produktivitas. Rumusnya untuk rasio yaitu pendapatan bersih dibagi modal, sedangkan indeks produktivitas rasio dibagi rasio dasar dikali 100. Untuk nilai rasio yang tertinggi yaitu bulan Juli sebesar 1,52, sedangkan rasio terendahnya ada di Maret yaitu 0,75. Untuk indeks produktivitas yang tertinggi ada di bulan Juli sebesar 131, sedangkan IP terendah yaitu di bulan Maret sebesar 65. Di sini kita masuk ke rekapitulasi seluruh aspek. Jadi, dari 6 aspek yang tadi saya bahas, di sini merupakan rata-ratanya. Ada produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Kemudian untuk rata-rata rasio produktivitas dapat dilihat grafik yang tertinggi ada di 43,39 ini merupakan produktivitas dari tenaga kerja. Sedangkan yang terendah ada di produk yaitu 0,40. Kemudian rata-rata indeks produktivitas yaitu yang tertinggi ada di penjualan sebesar 115,83. Sedangkan rata-rata IP terendah ada di organisasi yaitu 79,42. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan produktivitas. Di sini saya fokus pada 2 aspek kritis dengan IP terendah. Yang pertama ada aspek produk. Rasio rata-rata hanya 0,40. Rekomendasi yang saya sarankan yaitu melakukan riset pasar berkala, roadmap produk dengan margin tertinggi. Yang kedua yaitu inovasi, eh, variasi komponen permesinan yang hemat biaya produksi dengan teknologi terkini. Dan yang ketiga yaitu value analysis atau eliminasi proses non-value added pada biaya langsung. Jadi ini masuknya ke penghematan untuk aspek produknya. Dan yang kedua yaitu aspek organisasi dengan rata-rata IP 79,42. Untuk rekomendasinya yaitu yang pertama, strategi bisnis jangka pendek atau jangka panjang dengan target efisiensi biaya umum per kuartal. Yang kedua yaitu perampingan struktur organisasi. Yang ketiga, analisis personalia berkala, yaitu dengan penempatan SDM yang optimal. Yang terakhir yaitu budaya kerja kolaboratif untuk meningkatkan output tanpa biaya tambahan. Dapat disimpulkan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, rasio tertinggi ada di tenaga kerja yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba kotor jauh lebih besar dibandingkan total biaya gaji. Kemudian untuk yang kedua, produk rasio terendah yaitu 0,40, yang artinya laba kotor masih sangat kecil dibanding biaya langsung produksi.
dan ini perlu evaluasi segera. Sedangkan untuk indeks produktivitas yang tertinggi ada di penjualan, berarti ini efisiensi penjualan tumbuh positif sepanjang tahun dibanding periode dasar yaitu Januari. Dan yang terakhir yaitu organisasi, merupakan IP yang terendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa produktivitas organisasi dapat dilakukan perbaikan supaya indeks produktivitasnya bisa mengalami kenaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.